eh, sudah dekat ya? Sudah mau lewat Lebaran. Mau lewat, Insya Allah mungkin besok kita akan merayakan hari kemenangan. Hari ini adalah Insya Allah hari terakhir kita berpuasa. Betul sekali. Jadi besok siap-siap ya. Mungkin hari ini sudah pada siap-siap masak opor. Itu dia, kaum ibu-ibu ya. Hari ini pasti belanja ke pasar, beli ketupat, masak opor, masak rendang. Ibu saya sudah masak opor. Kemarin sudah beli rendang. Jadi kayaknya udah siap nih buat Tapi persiapan besok. hati-hati, jangan kebanyakan, nanti kolesterolnya Nanti kolesterol tinggi. Baik, sebelumnya kita buka dulu apa kabar Indonesia bagi akhir pekan bersama saya Winda Irawan. Dan saya Rio Diardi. Ada sejumlah kabar menarik yang akan kami infokan kepada Anda. Ini salah satunya adalah soal arus mudik. Nah, saya tanya mau Winda, kalau Anda mendengar kata nagrek, apa yang pertama ada di pikiran Anda? Macet. Kenapa begitu? Nggak tahu, karena sepertinya langganan sekali, khususnya memang di satu hari menjelang Lebaran begitu ya, pasti berbondong-bondong masyarakat melewati jalur nagrek untuk pulang ke kampung halaman. Ya, mudah-mudahan nanti ada jalan tol di wilayah situ sehingga kemudian seperti dulu kan kalau kita tahu Pantura itu dari tahun-tahun tidak pernah absen kemacetan. Tapi kemudian dibikin tol Trans Jawa, alhamdulillah arus lalu lintas bisa terpecah sehingga tidak lagi macet total di sana karena orang punya dua pilihan, baik Pantura maupun jalan tol Trans Jawa. Mudah-mudahan ini juga di Nagrek ada tol, sehingga orang-orang yang mau lewat jalur tengah ke selatan itu tidak terjebak lagi ke macet. Betul sekali, kita tunggu infrastruktur selanjutnya dari pemerintah. Sebelumnya kita berikan dulu informasi seputar arus mudik di Nagrek. Ya, itu tadi pantauan kemacetan di jalur Nagrek. Nah, yang namanya mudik ini ternyata Win tidak hanya jalur darat maupun laut, tapi ada juga udara. Nah, biasanya mereka yang menggunakan pesawat ini adalah orang-orang yang mungkin liburnya tidak bisa jauh-jauh hari. Nah, itu biasanya... Dan pastinya menghemat waktu dan energi sih, menurut meskipun saya. kadang-kadang lebih mahal. Kadang-kadang lebih mahal memang, tapi kalau dihitung-hitung kita lewat jalur darat, kadang-kadang capek, harus istirahat, harus akhirnya kita pergi ke hotel, sama saja. Dan memang lebih cepat, paling hanya 1 sampai 3 jam. Betul. Nah, kalau prediksi saya, kemungkinan kalau memang untuk mudik melalui pesawat atau melalui jalur udara, pasti ini puncaknya tadi malam. Puncaknya tadi malam. Berikut kami juga ada kabarnya seputar arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta malam tadi. Ya, satu hari menjelang Lebaran Bandara Soekarno-Hatta. Jadi bagi Anda pemirsa yang mungkin akan melakukan penerbangan hari ini, check-in-nya jangan mepet-mepet. Datang ke bandara jangan mepet-mepet karena memang antriannya panjang. Jadi kadang-kadang kan ada beberapa masyarakat yang datangnya 45 menit, 30 menit sebelum penerbangan. Jangan datang 2 jam sebelumnya karena memang antrian panjang. Ya, karena semua orang kemungkinan hari ini nih terakhir mereka pasti akan pulang, apalagi dengan menggunakan pesawat karena kecepatan tadi diperkirakan memang siang ini mungkin akan membludak. Nah, kita akan kembali melihat jalur mudik di jalur darat. Tepatnya ada di pintu tol Salatiga dan juga jalur Merak ya. Betul, ada di Pelabuhan Merak. Ada rekan-rekan kami yang berada di sana. Ada rekan Desti dari Kusumo, Pelabuhan Merak, Desti Kusumo. Kemudian ada Cornelia Ami di pintu tol Salatiga. Kita ke Merak terlebih dahulu dengan Desti. Desti, bagaimana pantauan arus mudik sampai dengan pagi hari ini di Pelabuhan Merak? Selamat pagi Aryo, Winda dan juga... Ya, demikian pemirsa laporan Desti Kusumo. Kembali lagi kami ingatkan, taati peraturan yang ada. Jangan membuat keributan. Itu dia. Dari Merak kita akan beralih ke pintu tol Salatiga. Di sana ada rekan kami Cornelia Ami yang sudah siap untuk menyampaikan pantauan terkini terkait arus mudik. Bagaimana Cornelia Ami di pintu tol Salatiga sampai dengan pagi hari ini? Apakah masih terlihat kepadatan di sana? Dan juga Winda. Ya, baik, terima kasih Desti dan Ami, laporan teman-teman dari Merak dan masing-masing juga dari pintu tol Salatiga. Memang bagus panoramanya ya, Gunung Merbabu, tapi ingat jangan sampai semuanya pada berhenti akhirnya membuat kemacetan yang membahayakan diri sendiri. Ya, usai pariwara kita akan berbincang terkait tradisi mudik dan juga larangan takbir keliling malam hari ini. Dan sudah hadir sejumlah narasumber di tempat kami mengabarkan, ada Pak Sujiwoto. Juga jadi perhatian. Saya mau ke
Ustadz kita dulu, Ustadz Erik. Dari ataupun budaya mudik sendiri, kalau dilihat dari budayawan sendiri itu dari mana sebenarnya asal kata dan juga tradisinya? Silaturahmi. Iya. Tapi jangan sampai hari-hari biasa tidak ada silaturahmi, silaturahminya hanya Idul Fitri Tetap saja. harus jalan. Tetap harus jalan terus. Kami masih akan bahas seputar tradisi mudik dan juga nanti kami juga akan bahas larangan seputar takbir pada saat takbir keliling. Sesaat lagi tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi akhir pekan. Masyarakat bertanya tentang surat edaran dari Kapolda Metro Jaya tentang larangan naik takbir keliling ini, karena seperti yang Pak Rikwanto bilang, tidak jarang ini juga eksesnya negatif. Iya, ya itu. Malam takbiran yang sebelumnya bawa obor dan cantik begitu takbirannya, bisa dikatakan akhirnya berubah, ada beberapa yang menjadi tindakan yang anarkis, bisa dikatakan ada akhirnya berantem, bawa senjata tajam dan juga petasan. Itu sejak kapan? Dan Pak Antentama, kita akan kembali usai pariwara berikut. Bisa kita maknai dari tradisi mudik dan juga mungkin ada imbauan untuk pemirsa khususnya masyarakat yang melakukan mudik dan juga malam Takbir takbiran nih. Nanti menandakan saya Sira Safira. Ya pemirsa, arus mudik lebaran hari ini mencapai puncaknya. Kendaraan sudah mulai padat di gerbang tol Cikarang Utama Bekasi. Sejak tadi malam, volume kendaraan meningkat tajam hingga antrean mencapai beberapa kilometer. Hari ini diprediksi menjadi puncak arus mudik jalur selatan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memantau arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Puluhan aparat Polda Metro Jaya dengan menggunakan anjing pelacak. Pemirsa, padatnya ruas tol Jakarta arah Cikampek menyebabkan jalur Kalimalang mengalami. Lalu seperti apa situasi terkini di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur? Kita bergabung dengan beresiko tinggi. Bersepeda motor dengan beban dan kapasitas yang berlebihan menjadi pilihan bagi para pemudik. Ya, salah satunya Tobroni yang ingin mudik tanpa terjebak kemacetan. Ya pemirsa, setelah ini rekan Sira Safira akan menyampaikan kabar seputar Ramadan sesaat lagi. Assalamualaikum pemirsa, di segmen ini berbagai kabar seputar Ramadan telah kami siapkan untuk mengisi waktu siang Anda saat berpuasa. Dan kita mulai sejumlah kabar dari salah satunya kabar pertama. Pemirsa, berbagai cara dilakukan umat Islam dalam memeriahkan bulan Ramadan dalam bentuk kesenian. Di Lumajang, Jawa Timur, lebih dari 40 peserta mengikuti festival musik patrol sahur dengan berbagai iringan alat musik dan busana yang menarik. Sebagai agenda tahunan, tentu harus ada alokasi dana khusus untuk mudik. Lalu bagaimana pola keuangan yang tepat saat mudik? Berikut kabarnya untuk Anda. Suasana dan tradisi Ramadan di berbagai negara tentu berbeda. Lalu bagaimana suasana Ramadan dan tradisi berbuka puasa di Madinah, Arab Saudi? Kita akan berbincang melalui sambungan telepon dengan Indi Rahmawati yang saat ini berada di Madinah. Assalamualaikum Indi, bagaimana dengan... Terima kasih Indi, selamat menjalankan ibadah umrah di sana. Pemirsa, Kabar Siang segera kembali dengan sejumlah informasi di antara puncak arus mudik lebaran terjadi pada hari ini. Informasi selengkapnya sesaat. Pemirsa, puncak arus mudik lebaran terjadi pada hari ini. Jalur Pantura menjadi salah satu yang terpadat selama arus mudik. Pemerintah pun memfungsikan ruas tol yang belum rampung. Berbagai permasalahan pun muncul sehingga menjadi sorotan sejumlah pihak. Dan berikut kabar selengkapnya. Setelah ini kami akan menyampaikan pantauan langsung dari jalur mudik sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kawasan Brebes Timur diprediksi masih menjadi titik macet kendaraan di arus mudik tahun ini, termasuk untuk jalur motor di Pantura. Ya, jalan alternatif melalui jalan Tengguling Luwung Gede bisa jadi pilihan karena bisa menghindari macet menuju Brebes Tegal meski perjalanan menjadi lebih jauh. Dan ikuti perjalanan reporter Indra Gunawan serta Fahmi Dwi dalam ekspedisi motor jalur utara. Pemirsa, lonjakan penumpang masih memadati terminal Kampung Rambutan di Jakarta Timur Jumat pagi. Pengelola terminal sudah menyiapkan 27.000 pemudik jurusan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta siang tadi memadati. Sementara itu, tiket kereta dengan tujuan jarak jauh habis terjual di stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Sementara untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI Daop 8 menyiapkan kereta tambahan. Berikut laporan Reyan Yudhistira. Ya pemirsa, kepadatan terjadi di jalur Cikampek serta Nagrek sejak tadi malam. Kabar akan kami hadirkan sesaat lagi.
Ya pemirsa, kami mengajak Anda berpartisipasi membuat kabar mudik versi Anda dan mengupload video mudik terbaik Bu di aplikasi TV One Connect. Ya, untuk 5 orang pemenang vlog terbaik, TV One memberikan THR dan juga menayangkan secara nasional di TV One. Waduh. Download sekarang TV One Connect di Google Play Store dan App Store. Ya, ternyata memang yang melakukan mudik tidak hanya masyarakat Indonesia. Iya, Ternyata ada siapa lagi? Presiden ke-44 Amerika Serikat Barack Obama juga pulang kampung ke Indonesia. Kita saksikan ya usai jeda pariwara berikut ini. Kami hadirkan informasi selengkapnya. Anda kembali di Kabar Siang, pemirsa. Ratusan aparat gabungan TNI Polri menggelar apel persiapan untuk menyambut kedatangan Presiden Amerika Serikat ke-44 Barack Obama. Pengamanan akan berlangsung selama 5 hari. Pemirsa, Presiden ke-44 Amerika Serikat Barack Obama kembali berkunjung ke Indonesia. Kali ini sebagai seorang mantan kepala negara. Ya, Obama mengajak serta istri dan kedua anaknya untuk berlibur selama 10 hari di Indonesia. Lantas apa saja agenda? Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kabar Siang kali ini. Ya, Saya Winda Irawan. mewakili kerabat kru yang bertugas, saya Sira Safira juga mengundurkan diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan program Kabar Pasar. Terima kasih. Sampai jumpa.